Beberapa di antara kamu mungkin lebih suka ngabisin waktu dengan baca buku atau denger lagu di kamar sendirian. Beberapa lainnya lebih suka buat ngabisin waktu sama temen. Kedua kegiatan yang bertolak belakang ini bisa dimasukin jadi dua tipe kepribadian yang berbeda, yakni introvert dan extrovert. Kamu mungkin identifikasi diri kamu sebagai seseorang introvert atau extrovert, atau mungkin ambivert yang di antara keduanya. Regardless, kali ini kita bakal fokus buat bahas tentang the power of introverts. Di dunia sosial, nampaknya individu bakal dibedain dari dua kepribadian. Ada yang introvert yang lebih milih buat ngelakuin aktivitas sendiri kayak baca buku, gambar, atau bahkan nonton acara TV di kamar. Mereka yang sebisa mungkin ngehindarin acara yang maksa mereka buat berinteraksi sama kumpulan orang banyak. Dan ada juga orang ekstrovert yang lebih suka buat main keluar bareng teman-teman. Mereka yang suka pergi ke festival musik dan hangout sama wajah-wajah baru. Dua kubu kepribadian yang saling bertolak belakang ini menarik banget buat dibahas. Kenapa? Karena terkadang pembagian kelompok kayak gini jatuhnya bakal bangun asumsi kalau kelompok yang satu lebih baik dari kelompok yang lain. Dan di kasus ini nampaknya mayoritas orang bakal bilang kalau orang yang ekstrovert itu lebih superior. Bisa dilihat kan gimana kita selalu didorong buat ngeluarin sisi ekstrovert kita. Orang yang suka baca buku di lingkungan umum atau bahkan pakai earphone buat dengerin lagu kenceng-kenceng sampai nggak bisa dengar suara lainnya. Mereka tuh cenderung dianggap sebagai orang yang antisosial. Kita bakal dianggap kurang sopan dan kurang peka sama lingkungan sekitar kita. Murid yang nggak aktif di kelas, yang lebih milih buat diem dibandingkan buat angkat tangan dan jawab pertanyaan gurunya, mereka dianggap nggak pintar atau bahkan nggak aktif. Orang yang lebih memilih buat ngedengerin dan nggak banyak bicara, mereka dianggap nggak cocok buat jadi sosok leader. Lebih milih mereka yang bersuara lantang. Padahal sepintar apapun seseorang buat bicara di depan umum, selantang apapun suaranya, itu nggak bisa mastiin apakah yang diteriakin itu ide-ide yang terbaik atau enggak. Sayangnya, kebanyakan lingkungan sosial kita udah keburu nganggap jadi introvert itu adalah satu hal yang buruk dan bisa ngehambat kesuksesan kamu. Asumsi yang kayak gini nih seakan-akan mengantagonisasi sikap introvert, dan karena itu kebanyakan malah coba buat adaptasi dan mengubah dirinya menjadi lebih ekstrovert. Bahkan dari bangku sekolah, kita udah didorong buat jadi ekstrovert. Guru-guru bakal ngedorong kita buat lebih aktif di kelas, dan mereka yang emang aktif dan banyak nanya bakal dikasih nilai lebih dan dikasih perhatian tambahan. Begitu juga dengan lingkungan kerja, kamu bakal lebih diapresiasi sama atasan kamu kalau misalkan kamu lebih outgoing dan mau buat diajak hangout selesai kerja. Ini pastinya ngerugiin seorang introvert ya, yang gak nyaman sama social setting kayak gitu. Keadaan ini jadi ngedorong orang introvert buat adaptasi dan ngubah dirinya jadi lebih ekstrovert, dan akhirnya malah keluar dari zona nyamannya. Sedikit demi sedikit, orang introvert ini jadinya berubah dan tanpa disadari malah kehilangan banyak aspek yang baik dari kepribadian ini. Padahal orang introvert itu bukan berarti pemalu atau nggak mau buat bicara di depan umum. Mereka cuma lebih nyaman, nggak narik perhatian banyak orang, tapi pas mereka dipaksa buat keluar dari zona nyaman, konsekuensinya ya artinya mereka butuh waktu buat recharge lagi energinya dan ngelakuin kegiatan yang lebih ngasih comfort buat mereka. Lain cerita nih sama extrovert, mereka emang pada dasarnya butuh kontak sosial. Mereka nggak butuh recharge tenaga, malah kebalikannya, bakal eager buat ikut acara sosial yang lain. Lalu apakah asumsi bahwa extrovert itu kepribadian yang lebih baik masih berlaku? Susan Cain, seorang introvert dan penulis buku dari Quiet, The Power of Introverts in the World That Can't Stop Talking. Dia ngelihat ada perubahan yang terjadi dari asumsi ini. Introvert mulai dilihat sebagai kepribadian yang bisa diandalkan dalam berbagai kondisi. Bisa dilihat gimana beberapa tahun ke belakang, buku yang judulnya How to Make Friends and Influence People sekarang udah kalah populer sama judul-judul yang dorong kita buat bangga sama sisi introvert kita, kayak bukunya Susan ini. Susan Cain juga ngejelasin dengan menarik gimana introversion atau sikap introvert itu bukanlah sesuatu hal yang buruk. Malah introvert bisa dibilang jadi karakteristik yang bagus buat nunjukin potensi kamu semaksimal mungkin dan nganterin kamu ke pintu kesuksesan. Fun fact, kamu tahu nggak? Banyak tokoh internasional yang punya pengaruh besar, mereka itu sebenarnya introvert loh. Gak percaya? Ini dia contohnya, ada Bill Gates. Dia adalah seorang miliarder yang berhasil bangun perusahaan dari bawah sampai sekarang punya perusahaan yang nilai triliunan dolar Amerika. Bill Gates sendiri pernah bilang, "If you're clever, you can learn to get the benefit of being an introvert." Keren ya? Bener banget nih apa kata dia.
Bill Gates dengan keintrovertannya dia bakal ngabisin banyak waktu buat mikir, buat strategi, dan kemudian hire orang-orang extrovert biar perusahaan yang dipegangnya bisa balance. Hasilnya, sekarang perusahaan Microsoft jadi salah satu perusahaan terbesar di dunia. Salah satu tokoh lainnya yang introvert adalah Mahatma Gandhi. Dengan keintrovertannya ini, Gandhi berhasil ngasih pidato-pidato yang inspiring, yang akhirnya berhasil ngebantu India buat merdeka, thanks to Mahatma Gandhi. Di saat mudanya, Gandhi lebih suka buat ngabisin waktu sendiri. Beliau bakal berangkat ke sekolah pagi, dan buru-buru lari lagi ke rumah pas udah bel pulang sekolah. Bukan tanpa alasan, Gandhi bakal ngelakuin segala cara buat menghindari interaksi sama siapapun. Tapi makin dewasa, Gandhi berusaha buat ngilangin sifatnya ini. Nganggep bahwa sifat introversionnya ini bakal ngehambat kesuksesannya. Meskipun akhirnya dia sadar lagi kalau sifat pemalu dan enggan bersosialisasi ini malah bantu dia loh buat nulis pidato-pidato bersejarahnya. Buktinya, Gandhi nggak pernah nyesel loh buat nulis setiap kata yang dia tulis atau diserukan karena semuanya itu emang hasil pemikirannya yang dia tulis di pagi-pagi hari selama dia menyendiri. Banyaknya tokoh yang nunjukin kalau introvert bisa jadi senjata kuat menuju sukses, dunia pun mulai ngeliat keuntungan menjadi seorang introvert. Kayak kisahnya Gandhi tadi tuh, itu nunjukin di mana introvert bisa jadi kualitas yang baik untuk menjadi seorang leader. Bayangin aja ya, Gandhi yang ngehindarin sebisa mungkin interaksi sama orang lain, bisa jadi bicara lantang di depan warga India. Encouraging mereka buat berdiri gagah melawan penjajahan. Apa yang membuat Gandhi akhirnya bisa ngambil langkah yang berani itu? Karena dia sangat percaya sama mimpi kemerdekaan negaranya sampai-sampai dia mau harus buka suara buat ngedorong warga lainnya. Semuanya ini dia lakukan bukan karena egonya sendiri, tapi karena hal yang sangat dia percaya. Selain itu, orang yang introvert dinilai punya kemampuan analis dan perhitungan yang lebih baik dari extrovert. Tapi, jangan salah, ini bukan berarti introvert itu lebih baik dari extrovert. Kedua jenis kepribadian ini sebenarnya sama-sama baik. Kayak yin and yang lah. Kedua pribadi ini bisa jalan dengan berbarengan dan hubungan harmonis yang saling menguntungkan. Carl Jung, seorang psikolog dari Swiss pun bilang kalau sebenarnya gak ada orang yang pure introvert atau orang yang pure extrovert. Kalaupun ada, bisa-bisa mereka dibilang udah kehilangan akal sehat loh. Dan harus dikurung, harus dijauhin dari masyarakat, they say. Lagi pula gak ada salahnya kalau kamu terkadang terlalu introvert atau terlalu extrovert, atau bahkan ambivert sekalipun. Kamu bisa sekali-kali eksplor keluar zona nyaman kamu biar bisa lihat dari perspektif yang berbeda. Dengan begitu, kamu bakal lebih mudah buat ngertiin satu sama lain. Orang introvert juga perlu interaksi loh sama orang lain, dan orang extrovert pun pasti perlu waktu buat sendiri, ya kan? Jadi, apa nih yang bisa kita ambil dari penjelasan ini? Bahwa nggak ada satu kepribadian yang lebih superior dari yang lain. Yang terbaik yang bisa kita lakuin adalah dengan menjadi diri kita sendiri. Karena potensi diri kita bakal mencapai batas maksimal di lingkungan yang emang kita anggap nyaman. Satu hal yang menarik dari penjelasan Susan Cain adalah kita nggak bisa maksa satu orang buat bertindak dan bersikap ke satu ketentuan yang memaksa mereka. Orang yang introvert nggak bisa dituntut untuk menjadi seorang extrovert, dan begitu juga sebaliknya. Karena pada dasarnya kita emang butuh orang introvert dan kita juga butuh orang extrovert buat ngembangin ide yang terbaik. Dan bukannya kinerja dan talent kita emang bakal lebih maksimal kan kalau emang kita nyaman dengan cara kerja yang emang kita lakuin masing-masing. Jadi, buat apa kita ngerasa bersalah hanya karena kita menjadi diri sendiri? So, for you, introverts and extroverts, keep being you.